Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Aw manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuha al akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di hari ketiga ini kita masih bisa berjumpa kembali, yaitu dalam rangka mengikuti daurah syar'iyah di bulan suci Ramadan, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua dan juga memberikan kita taufik, istiqamah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ayyuhal ikhwah a'azzanallahu iyyakum, melanjutkan pembahasan kita terkait hadis-hadis tentang ibadah dari kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin oleh Syekh Anis ibn Nasir al-Mus'abi hafidhahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis ke-6. Hadis ke-6. Tapi sebelum kita membaca hadis ke-6, kemarin belum kita sampaikan terkait faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun faidah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang pertama, keutamaan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita tahu bahasanya beliau termasuk paman Nabi anak dari paman Nabi SAW, sepupu dari Nabi SAW, yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqih fiddin wa alimhu at-ta'wil. Dan terbukti beliau termasuk ulama sahabah yang dibutuhkan ilmunya. Banyak sekali murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari kalangan tabi'in. Bahkan beliau pernah mengatakan, dalaltu taliba wa azaztu matluba. Kemarin sempat kita jelaskan bahwasanya di awal-awal beliau menuntut ilmu, banyak sekali dari temannya yang mencoba untuk mengalihkan beliau dari thalabul ilm. Dengan alasan masih banyak para sahabat yang masih hidup. Untuk apa? Menuntut ilmu. Tapi beliau tidak putus asa, tidak berpangku tangan dengan doanya Nabi SAW. Tetap beliau menuntut ilmu. Sehingga beliau pernah mengatakan, dalaltu taliba wa azaztu matluba. Ketika aku menjadi atau seorang talibul ilm, aku hina. Kenapa? Karena seorang talibul ilm harus sabar dalam menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu berjam-jam, melakukan mudzakarah, bertanya kepada syekh, beradab dengan syekh, dengan teman-temannya dan yang lainnya. Wa azaztu matluba, dan tatkala aku menjadi seorang alim, kata Ibnu Abbas, aku menjadi mulia, dibutuhkan ilmuku. Banyak orang yang
meminta fatwa. Ini diantara perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mungkin bisa kita jadikan motivasi kita dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi meskipun beliau didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqih fiddin wa alimut ta'wil, tapi beliau tetap menuntut ilmu syar'i, tidak berpangku tangan atau tidak mengandalkan doanya Nabi SAW. Faedah kedua dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW diperlihatkan umat-umat terdahulu. Para ulama berbeda pendapat terkait kapan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat-umat terdahulu. Apakah ketika malam Isra, ketika beliau SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran umat-umat terdahulu atau gambaran tentang hari kiamat, tentang para nabi dan para pengikutnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW diperlihatkan umat-umat terdahulu ketika beliau berada di Madinah. Maka ada kemungkinan beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, dan mimpi para nabi adalah shadiq, yaitu benar. Allah taala alam terkait kapan Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan para nabi dan para umatnya, yaitu ketika di akhirat nanti. Selanjutnya, faedah ketiga, bahwasanya kebenaran tidak selalu dinilai dari banyaknya jumlah. Di antara faedah dari hadis Ibnu Abbas, bahwasanya kebenaran tidak selalu dinilai dari banyaknya jumlah. Kalau kita perhatikan di sini, ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada seorang nabi yang hanya satu saja yang mengikuti beliau. Ada seorang nabi yang diikuti oleh 2 atau 3 orang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran tidak selamanya dinilai dari jumlahnya. Tidak selalu dinilai dari jumlahnya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, sungguh lebih banyak orang-orang yang berbuat syirik atau dalam kesesatan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selamanya kebenaran itu dinilai dari banyaknya atau jumlahnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selamanya kebenaran itu dinilai dari banyaknya jumlah. Maka janganlah kita tertipu dengan banyaknya orang yang mengerjakan suatu amalan, belum tentu amalan tersebut dinilai benar oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya faedah keempat dari hadis Ibnu Abbas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam termasuk nabi yang memiliki jumlah pengikut yang banyak setelah Nabi SAW. Setelah Nabi SAW. Karena itu ketika beliau melihat sawa dan kasiran saddal ufuk, beliau bertanya, melihat segerombolan orang yang banyak sampai menutupi ufuk, beliau bertanya, siapakah mereka itu? Atau beliau berkata di sini, farajatu antakuna ummati, aku mengharap kelompok tersebut adalah umatku. Maka dikatakan hada Musa wa qaumuh, mereka adalah pengikutnya Nabi Musa dan para pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa termasuk nabi yang banyak pengikutnya, terutama dari kalangan Bani Israel, karena beliau diutus kepada Bani Israel. Berbeda dengan Nabi SAW, beliau pengikutnya lebih banyak dari Nabi Musa alaihissalam, karena beliau diutus untuk umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan inilah kami mengutus engkau wahai Nabi
melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Maka semua yang hidup ketika diutusnya Nabi SAW, maka mereka termasuk umat Nabi SAW. Dan umat Nabi SAW dibagi menjadi dua. Ada ummatul ijabah dan ummah ad-da'wah. Adapun ummatul ijabah yaitu orang-orang yang menerima dakwah Nabi SAW, menyambut dakwah Nabi SAW dengan masuk Islam dan mengamalkan syariat Islam. Adapun ummah ad-da'wah yaitu mereka yang hidup setelah diutusan Nabi SAW akan tapi tidak mau memanggil atau masuk ke dalam agama Islam. Seperti orang-orang Yahudi, Nasrani yang hidup setelah diutusnya Nabi SAW, atau orang-orang musyrik yang mereka tidak masuk Islam atau belum masuk Islam. Maka mereka termasuk ummatud da'wah, umat dakwah. Adapun kita selaku umat Islam termasuk ummatul ijabah, umat ijabah. Faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ada banyak dari umat Nabi SAW yang kelak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di sini disebutkan sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Jumlah mereka adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam riwayat yang lain, yang mana riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama terkait kesahihannya, ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih karena ada rawi yang dhaif dan juga jalur-jalur yang lain yang tidak mendukung, yaitu riwayat fastajattu fazadani ma'akuli alfin sabi'ina alfa. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat beliau nanti di hari kiamat. Yang mana ciri-ciri mereka? Wujuhum tudhi'u wujuhum idha'atal qamar lailatul badr. Jadi wajah-wajah mereka seperti cahaya di bulan purnama, seperti cahaya di bulan purnama. Yang mana jumlah mereka banyak sekali. Disebutkan jumlahnya bahwasanya jumlah mereka adalah sab'una alfan, 70.000. Kemudian Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu untuk ditambahkan, maka ditambahkan setiap satu orang diikuti oleh 70.000, yaitu 70.000 dikali 70.000. Tapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama terkait kesahihan dari riwayat ini. Al-muhim, ada banyak dari umat Nabi SAW yang kelak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faedah keenam dari hadis ini yaitu bolehnya berdiskusi berkaitan dengan perkara-perkara ad-din, tentang dalil dalam rangka mencari kebenaran. Bolehnya berdiskusi dalam rangka mencari kebenaran. Diambil dari sikap para sahabat. Tatkala Nabi SAW menyebutkan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kemudian beliau berhenti dan masuk ke rumah beliau, tidak melanjutkan pembicaraannya, sehingga para sahabat bingung siapa mereka itu. Maka mereka mulai membahas, mengira-ngira siapakah 70.000 golongan tersebut. Ada yang mengatakan mereka yang hidup di zaman Nabi SAW, meskipun terlahir dalam keadaan syirik, tapi ketika diutus Nabi SAW mereka masuk Islam, yaitu para sahabat. Ada yang mengatakan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang hidup sepeninggalan Nabi SAW, yaitu generasi setelah Nabi meninggal atau setelah sahabat meninggal, yang mana mereka mengikuti syariat Islam, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini ijtihad mereka atau upaya untuk mentafsirkan ucapan Nabi SAW terkait 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka boleh bagi kita untuk
berdiskusi dalam rangka mencari kebenaran. Yang ketujuh, kesungguhan para salaf, para sahabat dalam mencari kebenaran dalam hal kebaikan. Maka para sahabat adalah orang yang paling semangat dalam mencari kebaikan, mencari kebenaran. Maka hendaknya kita mengikuti para salafus saleh, mencontoh para salafus saleh, karena mereka adalah generasi emas yang hidup di zaman Nabi SAW, yang mana mereka mendapati hidupnya Nabi SAW, sehingga banyak sekali ilmu yang mereka nukil, mereka sampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Mereka lebih paham daripada kita tentang Al-Quran dan tentang As-Sunnah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti ulama ussalaf, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Faidah ke-8 dari hadis Ibnu Abbas terkait lafaz la yarkun. La yarkun. Jadi ada lafaz selain wala yastarkun. Di sini wala yastarkun. Ada riwayat yang lain wala yarkun. Kemarin sudah kita jelaskan lafadznya syadah. Lafadznya syadah, lafadznya tidak sahih karena menyelisihi riwayat yang sahih. Yang pernah belajar hadis pasti tahu apa itu hadis syad, apa itu hadis syad. Nah, dalam hadis ini ada lafadz yang menyelisih lafadz-lafadz yang banyak, sehingga disebut dengan riwayat asyadah yang tidak boleh dijadikan hujjah, yaitu larangan meruqyah. Larangan meruqyah ini menjadi riwayat yang lain. Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum meruqyah, maka Nabi SAW mengatakan man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyanfa'. Para siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berilah manfaat kepadanya. Maka tidak diragukan lagi bahwa saya meruqyah orang yang terkena gangguan jin atau terkena sihir, ini termasuk memberi manfaat kepada saudara semuslim. Masuk dalam sabda Nabi SAW, man istata'a minkum ayyan fa'akhahu falyanfa'. Dan Nabi SAW juga pernah meruqyah, pernah meruqyah dan pernah diruqyah, diruqyah ketika Nabi SAW terkena sihir. Beliau diruqyah oleh Jibril, pernah diruqyah oleh Jibril. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk, ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah selama tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Ini terkait hukum meruqyah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Jadi orang yang meruqyah selama tujuannya adalah untuk menolong orang lain, maka dia masih ada kesempatan termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun yang dilarang adalah orang yang meminta ruqyah. Orang yang meminta ruqyah karena di situ menyebabkan apa? Kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat merusak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul di hatinya kecondongan kepada orang yang meruqyah. Karena itu hal ini dilarang oleh Nabi SAW dan bisa terancam tidak termasuk dari 70.000 umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam hadis ini disebutkan juga, ini faedah ke-10, bahwa Nabi SAW mensifati orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dengan sifat yang memiliki tawakal yang sempurna. Dengan sifat tawakal, yaitu orang-orang yang memiliki tawakal yang sempurna. Nabi SAW mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, ketika beliau menyebutkan ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengundi nasib atau mempercayai nasib sial, wala yastarkun, dan tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi panas. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini menunjukkan bahwasanya
mereka adalah orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka butuh. Mereka butuh ketika sakit, mereka butuh diruqyah. Tapi karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih bersabar daripada nantinya tawakalnya kurang atau rusak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah berkata di hadapan para sahabat, "Maukah aku tunjukkan seorang perempuan yang termasuk penghuni surga?" Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Maka beliau menyebutkan ada seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi SAW, perempuan yang berkulit hitam, imra'atun sauda, mengadu Nabi SAW bahwasanya beliau sering kesurupan. Maka beliau minta doa kepada Nabi SAW agar ketika kesurupan tidak sampai terlihat auratnya. Maka Nabi SAW menawarkan kepada dia antara didoakan biar sembuh atau tetap kesurupan atau tetap kena penyakit ayan seperti kesurupan dengan syarat sabar. Maka beliau lebih memilih didoakan biar sabar, dan ketika kambuh tidak sampai auratnya terlihat. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan tersebut memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih bersabar karena mengetahui bahwasanya yang dialami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum asal dari pengobatan dengan besi atau kai adalah boleh apabila ada hajah. Karena kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan larangan atau banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya beliau pernah mengobati sahabatnya dengan kai, atau beliau pernah mengizinkan beberapa sahabatnya untuk berobat dengan cara kai atau mencelupkan besi panas atau menempelkan besi panas di bagian yang sakit. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengobati As'ad ibn Zurarah, sahabat Nabi SAW, As'ad ibn Zurarah, ketika beliau terkena penyakit. Dan juga hal ini tidak menyelisihi riwayat yang lain, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Asy-syifa'u fi salas, syurbatu asal, wa syurtatu mihjam, wa kayyatu nar, wa ana anha anil kai." Kesembuhan itu ada 3 cara. Yang pertama, meminum madu. Yang kedua, berbekam. Dan yang ketiga, yaitu mencelupkan besi panas atau kai. Dan aku melarang dari yang ketiga, yaitu mencelupkan besi panas di tempat yang sakit. Para ulama membawa larangan ini kepada hukum makruh, tidak sampai haram. Adapun hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang tidak berobat dengan cara kai. Meskipun hukum asalnya boleh. Boleh. Faidah ke-12 dari hadis ini, wajib bagi seorang muslim bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakallah kalian jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Faidah
yang ke-13 dari hadis yang mulia ini terkait khilaf ulama tentang hukum berobat. Tadi telah kita isyaratkan hukumnya boleh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Adapun pendapat yang paling mendekati kebenaran, wallahu taala alam, adalah pendapat yang mengatakan sunnah dengan dasar sabda Nabi SAW dari hadis Usama ibn Zaid, tadawau fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'alahu shifaan. Berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit kecuali telah meletakkan obatnya. Ghairu da'in wahid, kecuali satu penyakit. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah SAW? Qala al-haram, yaitu penyakit menua. Maka orang apabila ingin orang bagaimanapun usahanya agar tidak tua, tidak bakal bisa, pasti kelihatan tua. Karena Nabi SAW mengatakan ghairu da'in wahid, qala al-haram, yaitu tua. Yang ke-14, faedah ke-14, keutamaan sahabat Uqasyah ibn Mihsan. Karena di sini beliau meminta kepada Nabi SAW agar didoakan termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian Nabi SAW mengatakan anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Beliau sahabat yang meninggal pada tahun 12 Hijriah. Ketika beliau ikut perang melawan orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad sepeninggalan Nabi SAW. Di zamannya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Faedah ke-15, bolehnya kita meminta doa kepada orang yang soleh. Sebagaimana sahabat Uqasyah, beliau meminta doa kepada Nabi SAW agar didoakan masuk surga, termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faedah selanjutnya, faedah ke-16, hadis ini menunjukkan kebaikan akhlak Nabi SAW. Dan bolehnya menggunakan ta'rid. Ta'rid itu ungkapan yang tidak tegas dalam rangka membuat orang tersebut tidak sakit hati, tidak kecewa atau sakit hati. Ini namanya ta'rid, tidak terus terang. Seperti Nabi SAW ketika ditanya, ketika ada sahabat lain yang berdiri minta didoakan sebagaimana Nabi SAW mendoakan sahabat Uqasyah bin Mihsan, Nabi SAW mengatakan sabaqaka biha Uqasyah. Nabi SAW tidak mengatakan engkau tidak masuk surga, engkau tidak termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak. Karena orang ketika mendengar tersebut pasti akan kecewa, pasti akan sedih. Maka Nabi SAW menggunakan ta'rid, menggunakan kalimat yang tidak tegas. Karena Nabi SAW tahu sahabat tersebut kualitasnya beda dengan sahabat Uqasyah ibn Mihsan. Bukan termasuk sahabat yang seperti sahabat Uqasyah ibn Mihsan. Karena para sahabat pun bertingkat-tingkat. Ada awam, ada yang ulama, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang hidup di kalangan sahabat atau di tengah-tengah sahabat, yaitu orang-orang munafikun yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keislaman mereka. Akan tapi Nabi SAW mengetahui mereka. Allah memberitahu Nabi SAW terkait orang-orang yang munafikun, yang mana mereka diam-diam memusuhi Islam dan kaum muslimin dan para sahabat. Jadi tidak semua yang hidup di Madinah di zaman Nabi SAW mereka termasuk sahabat. Ada juga orang-orang munafik. Selanjutnya kita masuk hadis ke-6. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala an Uqbah bin Amir
Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantung jimat atau memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka dia telah berbuat syirik. Ayo ikhwah, a'azzana wa iyyakum. Hadis ini memberikan kita beberapa faidah. Pertama, keutamaan sahabat Uqbah ibn Amir Al-Juhani. Beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang terkenal kefakihannya. Beliau pernah menjabat sebagai Amir Mesir, pernah sebagai gubernur Mesir, diangkat oleh Muawiyah selama 3 tahun, dan beliau meninggal kurang lebih tahun 60 Hijriah. Dan di antara keutamaan beliau termasuk perawi hadis dari hadis yang akan kita bahas ini, yaitu hadis tentang hukum memakai tamimah, yaitu memakai jimat. Faedah kedua dari hadis ini, bahwasanya orang yang memakai jimat, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Orang yang memakai jimat, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Terkait hukum syirik bagi orang yang memakai jimat, para ulama memperinci terkait orang yang memakai jimat apabila dia meyakini bahwasanya jimat tersebut memberikan pengaruh, dapat menolak madarat atau mendatangkan manfaat dengan sendirinya, maka hukumnya syirkun akbar. Akan tapi apabila dia meyakini bahwasanya jimat hanya sebagai wasilah, sebagai sebab yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka ini hukumnya syirkun asghar. Kenapa syirkun asghar? Karena dia telah meyakini bahwasanya tamimah atau jimat bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Telah menjadikan sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Jadi sebab disebut syirkun asghar atau dihukumi syirkun asghar karena dia telah menjadikan sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Karena orang yang memasang tamimah kebanyakan mereka meyakini bahwa itu sebab untuk mendapatkan manfaat. Orang pengen lancar rezekinya pakai jimat. Orang pengen terhindar dari penyakit pakai jimat. Kebanyakan meyakini bahwasanya jimat itu adalah sebab. Padahal apa di sini Rasulullah SAW mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Para siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka tergantung apa yang ada di hati pemakainya. Apabila dia meyakini bahwasanya jimat tersebut dapat menolak madarat atau mendatangkan manfaat dengan sendirinya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini sebagai sebab saja, maka termasuk syirik asghar. Hadis ini terdapat asbabul wurud. Bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh 10 orang untuk berbaiat, untuk menyatakan diri masuk Islam. Akan tapi Nabi SAW hanya membaiat 9 orang saja. Satu orang beliau tidak membaiatnya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, baiat tis'an wa tarakta hada. Wahai Rasulullah SAW, engkau membaiat 9 orang ini dan engkau meninggalkan 1 orang ini. Mereka bertanya sebab Nabi SAW kenapa enggak mau membaiat 1 orang.
Apa kata Nabi SAW? Inna alaihi tamimah. Sesungguhnya dia memakai jimat. Sesungguhnya dia memakai jimat. Maka orang tersebut akhirnya bisa jadi syirik akbar. Faedah keempat terkait sebab. Terkait sebab. Sebab itu ada dua. Ada sebab tabi'i, takdiri. Ada sebab asyari. Sebab asyari. Sebab syar'i jelas seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini sebab syar'i. Adapun sebab tabi'i seperti misalnya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab. Contoh misalnya api bisa membakar kayu. Ini sebab kauni atau sebab tabi'i. Adapun menjadikan sesuatu sebagai sebab itu ada dua syarat. Pertama, termasuk sebab yang mubah. Termasuk sebab yang mubah. Dan yang kedua, sembuh. Orang ingin sembuh, dia terkena penyakit, pengen sembuh, maka dia datang ke dokter atau minum obat dengan resep dokter misalnya. Maka obat ini termasuk obat yang disyaratkan obat tersebut adalah obat yang mubah, tidak mengandung seperti minum air kencing misalnya. Ini bisa jadi orang sembuh, tapi apa? Sebabnya bukan sebab yang mubah, Nabi SAW pernah bersabda, wala tatadawu bil haram. Janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Yang kedua, mujarrabah, bisa dibuktikan dengan penelitian, dengan bukti yang ilmiah, bahwasanya sebab tersebut sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang teruji atau mujarrab. Ini dua syarat seorang apabila ingin menjadikan sesuatu sebagai sebab, yaitu sebab tabi'i. Adapun tamimah tidak termasuk karena apa? Bukan termasuk sebab yang mubah dengan dasar hadis ini, dengan dasar hadis yang kita kaji ini. Faedah kelima terkait keadaan orang dalam mengambil sebab. Keadaan orang dalam mengambil sebab. Yang kedua, orang yang mengingkari adanya sebab. Contoh misalnya sesuatu itu terbakar, kayu terbakar bukan karena api. Ada orang yang mengingkari sebab. Kayu terbakar bukan karena api, karena izin Allah. Ini diantara syubhat atau keyakinan al-Asy'ariyah. Mereka mengingkari adanya sebab. Yang ketiga, meyakini adanya dua sebab, yaitu sebab syar'i dan sebab hissi. Ada sebab syar'i dan sebab kauni atau hissi atau tabi'i. Dengan syarat yang memberikan pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa hal sebagai sebab.
Sedangkan yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering kita dapati orang yang sakit kemudian dia ikhtiar. Ya ikhtiar berobat. Berobat dengan obat yang pernah diminum oleh temannya. Yang mana temannya sembuh dengan obat tersebut. Dengan obat tersebut. Maka orang yang lurus akidahnya tidak menganggap bahwasanya obat tersebut sebagai sebab kesembuhannya. Dia meyakini bahwasanya Allah lah yang menentukan kesembuhannya. Bisa jadi dia tidak sembuh dengan obat tersebut, tapi dengan obat yang lain, dengan obat yang lain. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya dua sebab syar'i seperti doa, zikir dan yang lainnya, dan sebab kauni atau hissi seperti berobat yang harus dengan dua syarat, yaitu mubah dan mujarrab. Pengobatan yang mubah dan mujarrab, bukan pengobatan dari dukun misalnya, atau pengobatan yang diambil dari sesuatu yang haram. Maka ini tiga keadaan orang dalam mengambil sebab. Selanjutnya di antara faedah dari hadis ini, satu sebagai hiasan atau sebagai pengobatan dan tidak termasuk jimat. Tidak termasuk jimat. Apalagi perempuan misalnya pengen memakai kalung, pengen pakai kalung, pakai cincin, ini tidak termasuk jimat apabila dia niatkan untuk sebagai hiasan saja, sebagai hiasan untuk mempercantik diri di hadapan mahramnya atau suaminya misalnya, atau sebagai pengobatan. Ada beberapa pengobatan yang bentuknya seperti apa? Seperti tamimah, tapi mengandung apa? Mengandung obat. Bisa terbukti secara ilmiah bahwa saya termasuk apa? Termasuk sebab yang dibolehkan, termasuk sebab yang dibolehkan karena memiliki apa? Bukti ilmiah, memiliki bukti ilmiah. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-6. Selanjutnya hadis ke-7. Mu'alif berkata, An Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah di sini Abdullah ibn Mas'ud. Kalau disebutkan dalam hadis nama Abdullah saja. Dalam ilmu hadis namanya muhmal. Tanpa disebutkan nama bapaknya atau nasabnya. Maka kebanyakan ahli hadis menyebutkan bahwa beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Apabila disebutkan dalam hadis, dalam sanad Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi atau ruqyah, wat tamaima dan jimat-jimat, wat tiwalata dan pelet, syirkun termasuk perbuatan syirik, Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk fuqaha us-sahabah, termasuk sahabat Nabi SAW yang faqih, yang banyak mengetahui tentang halal dan haram. Beliau juga termasuk sahabat Nabi SAW yang awal-awal masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Beliau masuk Islam ketika di Mekah. Jadi beliau menemani Nabi SAW ketika di Mekah dan juga ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau wafat di Kufah pada tahun 32 Hijriah. Jadi hadis ini ada kisahnya, sebagaimana yang
disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya bahwasanya istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha pernah ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Pernah ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena beliau memakai kalung seperti jimat. Kalung seperti jimat. Maka ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ma hada? Apa ini?" Maka istrinya menjawab, "Faqultu khaitun ruqya li fihi." Ini adalah tali atau benang yang di situ ada ruqyahnya. Ada ruqyahnya. Jadi ada kalung yang di situ ada tulisannya. Ada tulisannya. Biasanya diambil dari Al-Qur'an atau dari doa-doa atau dari mantra-mantra yang ditulis. Maka sahabat Ibnu Mas'ud ketika melihat istrinya memakai tamimah atau memakai kalung yang ada ruqyahnya di situ. Biasa kalau kita jumpai di negara kita, biasa dipakaikan ke anak kecil biasanya. Warnanya hitam biasanya. Warnanya hitam, di situ ada tulisannya. Jadi kalung dipasang, kadang ditaruh di leher anak kecil atau di tangannya atau di kakinya. Kalau kita buka biasanya ada tulisan bahasa Arab yang enggak jelas. Ya ini jimat. Ini jimat. Maka sahabat Ibnu Mas'ud ketika melihat, maka beliau pun mengambil. Fa akhadahu faqata'ahu. Beliau langsung ambil dan beliau hancurkan. Beliau putus, beliau potong. Kemudian beliau berkata, "Antum ala Abdullah la aghniya adisyirk." Kalian wahai keluarga Abdullah la aghniya adisyirk. Tidak butuh yaitu berbuat kesyirikan seperti ini. Intinya beliau murka. Beliau murka ketika melihat istrinya memakai jimat. Kemudian beliau mengajarkan. Sebelumnya istri beliau menyebutkan alasannya. Kenapa beliau memakai kalung tersebut? Karena beliau terkena penyakit di matanya. Maka beliau pun datang ke orang Yahudi. Kemudian dibuatkanlah kalung tersebut. Dan alhamdulillah sembuh. Ketika dia memakai itu terasa ringan matanya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu dari setan. Itu adalah gangguan dari setan atau tipuan dari setan. Maka beliau mengajarkan suatu doa sebagaimana diajar oleh Nabi SAW. Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama atau la yughadiru suqma. Ya Allah, Rabb manusia, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau adalah maha penyembuh, tidak ada obat kecuali darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, yaitu meminta kesembuhan yang mana penyakit tidak datang lagi. La yughadiru saqama, penyembuhan yang tidak memiliki efek samping. Ini doa Ibnu Mas'ud yang diajarkan kepada istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin keluarga wajib mengingkari kemungkaran apabila terjadi di keluarganya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat kemungkaran yaitu berupa jimat yang dipakai oleh istrinya, beliau langsung mengambilnya. Mengambilnya dan memotongnya. Memperingatkan istrinya jangan sampai berbuat demikian karena termasuk syirik. Ini kisah dibalik hadis yang kita baca ini. Selanjutnya faedah yang kedua dari hadis ke-6 ini, larangan memakai jimat untuk mendapatkan kebaikan atau menolak madarat atau bahaya. Karena yang hanya mampu mendatangkan kebaikan dan menolak madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, "Ata'buduna min dunillah
ma la yamliku lakum naf'an wala dharra. Apakah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak sanggup mendatangkan manfaat maupun tidak sanggup menolak madarat? Maka orang yang meyakini bahwasanya ada di dalam sesuatu atau sesuatu itu memiliki pengaruh bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan ini menunjukkan begitu sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Sampai-sampai beliau mengajarkan kepada umatnya, memperingatkan kepada umatnya agar tidak memakai jimat, agar jangan sampai ada keyakinan di dalam umatnya bahwa sesuatu itu terdapat manfaat atau dapat mendatangkan manfaat atau menolak madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bahwasanya ruqyah itu ada dua. Ruqyah itu ada dua. Kita masih dalam pembahasan innar ruqah. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah ghairu syar'iyyah. Adapun yang dimaksud dengan ar-ruqah di sini dalam hadis ini adalah ruqyah syirkiyah atau ghairu syar'iyyah. Adapun ruqyah syar'iyyah itu ada tiga syaratnya. Ada tiga syaratnya. Yang pertama dengan kalamullah. Dengan kalamullah atau dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya. Yang diketahui maknanya. Misalnya orang nggak bisa pakai bahasa Arab, kemudian dia berdoa mengobati orang atau meruqyah orang dengan doa dia pakai bahasa Indonesia yang jelas maknanya, maka ini dibolehkan. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa ruqyah itu dapat memberi pengaruh dengan sendirinya, akan tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga syarat ruqyah syar'iyyah. Tiga syarat dari bolehnya ruqyah itu ruqyah syar'iyyah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua ruqyah itu dilarang. Tidak semua ruqyah itu dilarang, adapun ruqyah yang dilarang apabila tidak terpenuhi tiga syarat yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW pernah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah atau menggunakan ruqyah selama tidak terdapat unsur kesyirikan. Seperti apa? Seperti menulis atau menulis di kertas huruf-huruf yang tidak jelas, kemudian dipasang di kalung kemudian dipakai. Ini termasuk ruqyah juga, tapi melalui tulisan atau mengucapkan doa-doa yang mengandung kesyirikan, misalnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diucapkan oleh dukun-dukun. Makanya kita terjemahkan innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, wattamaima jimat, wattiwalata pelet, syirkun termasuk perbuatan syirik. Jadi kalau dukun biasanya ketika didatangi orang meminta hajat, meminta sesuatu, biasanya dibacakan jampi-jampi. Nah, ini ruqyah syirkiyah. Ini ruqyah syirkiyah yang dilarang. Yang dilarang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Selanjutnya terkait khilaf di antara para sahabat apabila ruqyah tersebut dari Al-Quran. Dari Al-Quran, apakah boleh ataukah tidak boleh. Sebagian sahabat mengharamkan, sebagian sahabat tidak membolehkan ruqyah meskipun dengan Al-Quran, bil Quran atau bi ghairil Quran. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagian sahabat ada yang membolehkan, jadi ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Di antara yang membolehkan, mereka juga
berbeda pendapat terkait bolehnya memakai ruqyah dari Al-Quran dengan cara ditempel, dipasang di kalung misalnya. Ini para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh ketika terjadinya bala atau sebelum terjadinya bala. Ini pendapat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya beliau mengajarkan ruqyah kepada anak-anaknya yang telah balik, yang bisa membaca, bisa menghafal. Beliau ajarkan ruqyah syariah dalam rangka membentengi diri mereka agar tidak digoda oleh setan atau terkena penyakit. Tentunya dari Al-Quran, tentunya dari Al-Quran. Beliau ajarkan ayat-ayat ruqyah pada anak-anaknya. Adapun anak-anak beliau yang belum balik atau masih kecil, beliau tuliskan ayat-ayat ruqyah, kemudian dijadikan seperti kalung dan dipakaikan. Ini pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin As. Boleh sebelum bala atau setelah bala, sebelum tertimpa musibah atau penyakit, atau setelah datangnya penyakit. Adapun pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, boleh tapi setelah terjadinya musibah atau bala. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun hujjah atau dalil orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh meskipun dengan Al-Quran, karena di situ ada unsur penghinaan atau tidak menghormati Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Karena seorang yang pakai kalung yang di situ ada bacaan Al-Qurannya, ada ruqyahnya, suatu ketika dia mungkin masuk toilet, masuk ke tempat-tempat yang kotor, ini hujjah atau dalil orang-orang yang mengharamkan memakai jimat atau kalung yang di situ ada ruqyahnya. Di situ ada ruqyahnya. Sedangkan di sini disebutkan wattiwalah. Wattiwalah kita artikan tadi pelet. Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan tiwala adalah nau'un minas sihri, semacam sihir. Wa qila hiya ma yuhabbibul mar'a ila zawjiha au khaytun yuqra'u fihi minas sihril mahabbah. Sesuatu yang dibaca atau yang dipasang dalam rangka untuk menjadikan suami mencintai istrinya, semacam sihir yang digunakan untuk istri agar suaminya mencintainya, semakin cinta kepadanya, atau sesuatu yang dipakai untuk guna-guna atau pelet untuk memikat orang lain, orang lain, bisa bentuknya kalung atau bacaan tertentu yang digunakan untuk memelet orang, untuk mengguna-gunai orang. Ini masuk tiwalah, dan ini termasuk perbuatan sihir dan hukumnya syirik, Termasuk syirik Syirik asghar atau syirik akbar? Sama seperti hadis sebelumnya, sama seperti tamimah, dikembalikan ke niat orangnya. Apabila dia meyakini bahwasanya atiwalah atau at-tabimah dapat memberikan manfaat atau menolak madarat dengan sendirinya, maka jatuhnya adalah syirkun akbar. Tapi kalau sebaliknya dia hanya menganggap bahwa itu sebagai sebab saja, maka masuk syirkun asghar. Dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebagai sebab, dia jadikan sebagai sebab. Di sini Nabi SAW dengan jelas mengatakan innar ruqa wat tabaima wat tiwalata syirkun. Maka sebagai seorang muslim yang mengaku bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, hendaknya menjauhi hal-hal seperti ini. Pakai jimat atau pakai bacaan-bacaan yang tidak jelas, atau memakai pelet dan yang lainnya. Ini termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayo ikhwah azan wa iyyakum. Selanjutnya hadis ke-8. Kita baca hadisnya, kemudian fawaidnya kita lanjutkan insyaallah hari Kamis insyaallah. Hadis ke-8. Qala al-muallif hafizahullah taala an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallam lamma kharaja ila Hunainin. Tatkala Nabi SAW keluar menuju Hunain, marra bi syajaratin lil musyrikin. Beliau melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik. Yuqalu laha datu anwat. Disebut atau biasa disebut sebagai datu anwat. Jadi nama pohon tersebut adalah datu anwat. Untuk apa? Gunanya apa? Fungsinya apa pohon tersebut? Yu'alliquna 'alaiha asyihatahum. Biasa mereka orang-orang musyrik biasa memasang atau menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Yaitu dalam rangka apa? Mengambil berkah, mengambil keberkahan dari pohon tersebut. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat. Wahai Rasulullah SAW, jadikanlah untuk kami atau buatkanlah untuk kami datu anwat. Kama lahum datu anwat, sebagaimana mereka memiliki datu anwat. Jadi para sahabat yang ketika saat itu masih mu'allaf atau baru saja masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, wa hum khudasau ahdin bi kufrin. Wa hum khudasau ahdin bi kufrin. Jadi orang-orang yang meminta agar Nabi SAW menjadikan datu anwat atau membuat datu anwat sebagaimana orang-orang musyrik membuat datu anwat adalah orang-orang atau sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dan hadis ini berkaitan dengan atau sebelum terjadinya perang Hunain, perang Hunain, yang mana pada saat itu pasukan Islam sebagiannya masih baru masuk Islam, masih mu'allaf, baru saja masuk Islam, seperti Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy yang lainnya, yang mana mereka baru masuk Islam ketika Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Maka Nabi SAW ketika diminta oleh sebagian sahabatnya agar dibuatkan datu anwat, Nabi SAW berkata, Subhanallah, hada kama qala qaum Musa. Beliau heran, beliau kaget, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ucapan seperti ini adalah seperti ucapan kaumnya Nabi Musa. Mereka mengatakan sebagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka beliau melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya atau dalam jami'nya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan kita akan sebutkan faedah-faedah dari hadis yang ke-8 hari Kamis insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.